Seperti berlian berserak di Katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat datang di podcast Bangga Berbangsa dan Bernegara Indonesia. Dengan saya Yudia sebagai host hari ini. Nah, hari ini kita kedatangan 5 orang narasumber. Ada Mbak Elsa, ada Pak Galin, ada Mbak Laras, ada Mbak Risa, kemudian ada juga Mas Helgi. Terima kasih kepada para narasumber yang telah berkenan untuk hadir pada hari ini. Nah, pertama-tama nih, untuk memulai podcast kita, saya ingin menanyakan terlebih dahulu pendapat para narasumber terkait video intro yang baru saja kita putar tadi. Mungkin kepada Mbak Galin bisa diberi pendapatnya, Mbak. Dari video tersebut, sungguh luar biasa sekali ya negeri kita Indonesia, terdiri dari pulau-pulau dan keanekaragaman budaya serta kekayaan alam dan keindahannya yang dimiliki namun tetap satu Indonesia. Di sini kita lahir dan dibesarkan, dan saya bangga dengan keanekaragaman tersebut. Satu kata yang dapat digambarkan yaitu kaya. Indonesia kaya akan keanekaragaman hayati, kaya akan bahasa, kaya akan sejarah, kaya akan budaya, dan kaya akan keindahan alamnya, sehingga membuat kita menjadi bangga akan berbangsa dan bernegara Indonesia. Deskripsi Indonesia adalah permata dunia, letak negara kita yang strategis, sumber daya alam yang kaya dan melimpah, budaya yang beraneka ragam, serta ibu pertiwi yang kita banggakan. Rasa-rasanya tidak mungkin untuk tidak haru dan bangga jika melihat video tersebut. Video yang singkat tapi mengandung makna yang cukup luas ya, mengingatkan kita kembali akan keberagaman yang ada di negara kita ini. Berangkat dari keberagaman itulah kita bisa saling menghargai, menghormati, dan menjadikan kita satu kesatuan yang sulit untuk terpecah belah. Dan hal itulah yang membuat kita bangga akan bangsa negara kita sendiri. Indonesia memang dikenal dengan negara kepulauan yang memiliki keragaman budaya, ras, suku bangsa, kepercayaan, agama, dan bahasa. Dari video yang ditayangkan, kita dapat melihat begitu indahnya keberagaman budaya dan alam Indonesia. Sudah sepatutnya kita berbangga menjadi bagian bangsa dan negara Indonesia, serta tetap menjaga keharmonisan atas keberagaman untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional menuju Indonesia yang lebih baik. Terima kasih atas pendapatnya. Nah, tadi kan juga saya mendengar teman-teman narasumber menyebutkan ya bahwa bangga gitu dengan keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia itu sendiri. Dan ini kan merupakan salah satu bentuk dari pengamalan bangga berbangsa dan bernegara Indonesia itu sendiri ya. Dan berhubung juga nih para narasumber berasal dari daerah yang berbeda-beda, mungkin bisa diceritakan sedikit mengenai keberagaman alam maupun keberagaman budaya yang sangat teman-teman banggakan gitu dari daerah asal teman-teman masing-masing.
supaya kita semua dan juga para pendengar podcast ini tuh bisa tahu. Saya berasal dari Jawa Tengah, lebih tepatnya Sragen. Sragen itu kira-kira sekitar 1 jam berkendara dari kota Solo. Nah, di Sragen itu memiliki salah satu wisata yang potensial juga dan menarik juga menurut saya, yaitu adalah desa wisata Sangiran. Desa wisata Sangiran ini merupakan salah satu jajaran dari jajaran 50 desa wisata terbaik dalam ajang anugerah Desa Wisata Indonesia 2021. Daya tarik wisata dari desa wisata Sangiran ini terutama adalah Museum Purbakala Sangiran. Di museum tersebut terdapat fosil-fosil peninggalan fosil-fosil manusia purba, binatang purba, hingga hasil kebudayaan manusia praaksara. Namun tidak hanya itu Purbakala Sangiran yang potensial, wisata sejarah ini juga sangat lekat seperti adanya wisata air asin Pablengan, Punden Tingkir, dan wisata kesenian gamelan renteng yang usianya lebih dari 1 abad. Saya berasal dari Jawa Barat, tepatnya Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor memiliki banyak tempat wisata yang dapat dikunjungi. Hal ini tidak terlepas dari kondisi wilayah yang beragam dengan keberadaan 2 pegunungan besar, yaitu Gunung Gede Pangrango dan Gunung Halimun Salang. Kabupaten Bogor menjadi salah satu tempat yang paling banyak dikunjungi ketika masa liburan, dikarenakan wilayah Kabupaten Bogor sangat strategis yang berdekatan dengan ibu kota negara. Salah satu tempat pariwisata yang dapat dikunjungi yaitu Kebun Raya Bogor, di mana selain berada di pusat kota, udara di Kebun Raya Bogor sangat sejuk dengan dikelilingi pohon-pohon besar. Selain itu, dalam Kebun Raya Bogor terdapat salah satu bunga langka yaitu bunga Rafflesia arnoldi. Tumbuh dan dibesarkan di pulau terbesar Indonesia, yakni Pulau Kalimantan, membuat saya cinta akan keanekaragaman hayati di pulau ini. Topografi yang indah, hutan yang luas, menjadikan Pulau Kalimantan sebagai paru-paru dunia. Salah satu objek wisata yang terkenal adalah Bukit Batu di Kalimantan Selatan. Menapaki perbukitan yang terhampar luas, kita akan disuguhkan pemandangan dari atas bukit yang menakjubkan. Udara yang segar, langit yang biru, dan awan yang terlihat jelas menjadikan destinasi ini sebagai destinasi favorit bagi wisatawan. Mendengar pertanyaan ini, saya terlintas akan Pulau Tegalmas. Jadi Pulau Tegalmas ini merupakan destinasi wisata yang berada di Provinsi Lampung, tepatnya di Kabupaten Pesawaran. Jadi Pulau Tegalmas ini menyajikan suasana pantai yang sepi karena tempatnya cukup terpencil, dan juga di sana itu dengan suasana air lautnya yang tenang, warna hijau toska, dan juga ada tambahan terumbu karang, sehingga terdapat jajaran dan juga jajaran villa-villa yang berada di tengah pantai, sehingga beberapa wartawan menyebutnya sebagai Maldives Indonesia. Segarnya udara yang jauh dari polusi asap pabrik dan padatnya lalu lalang kendaraan masih dapat dirasakan di tempat kelahiran saya di Brebes, Jawa Tengah, yaitu di Agrowisata Kaligua. Agrowisata Kaligua adalah kawasan wisata agro dataran tinggi yang terletak di Desa Padansari, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Tepatnya di wilayah Brebes bagian selatan. Agrowisata Kaligua ini dikelola oleh PT Perkebunan Nusantara 9 Persero, Jawa Tengah. Dengan daya dukung potensi alam yang indah, kawasan wisata Agro Kaligua memberikan banyak pilihan untuk wisatawan. Di samping kebun teh, terdapat beberapa situs wisata menarik yang berada di seputaran Kaligua. Misalnya Gua Jepang yang menawarkan pengalaman wisata sejarah dan menyimpan kisah tragis perjuangan Indonesia di masa kolonial Jepang. Ada juga Tuk Bening yang merupakan mata air yang tidak pernah surut, tidak pernah berhenti mengalir, dan tidak pernah keruh. Selain itu juga terdapat Gua Angin, makam pendiri perkebunan yaitu Van Zong, bahkan telah disediakan juga Flying Fox, Spider Web, dan pemandian air panas. Jika pengunjung ingin menginap di wisata Kaligua, terdapat juga fasilitas villa yang disediakan oleh masyarakat setempat. Banyak banget ya tempat-tempat menarik yang ada di Indonesia. Kayak tadi hanya dari 5 daerah aja kita udah ada gunung, ada pantai, ada pulau, ada peninggalan sejarah juga nih, ada gua juga.
Mungkin dari narasumber bisa menjelaskan nggak sih, apa aja yang bisa kita lakukan untuk menjaga dan melestarikan tempat-tempat tersebut maupun keberagaman alam dan budaya lainnya dari Indonesia. Karena kan menjaga keberlangsungan Indonesia itu sendiri merupakan salah satu bentuk bangga rasa bangga kita akan berbangsa dan bernegara Indonesia. Jujur ya, saya sudah lama tidak berkunjung ke tempat wisata yang sudah dijangkau dari tempat tinggal saya. Namun saya pernah beberapa kali untuk berwisata ke Sangiran, dimana kalau ke museum itu kan jadinya berekreasi sekaligus belajar. Untuk menjaga dan melestarikan tempat wisata bisa dilakukan dengan menjaga kebersihan, dengan buang sampah pada tempatnya, kemudian ikut mempromosikan tempat tersebut, dan juga dengan mematuhi peraturan pada saat kita berkunjung di tempat wisata yang kita kunjungi tersebut. Untuk menjaga kelestarian tempat wisata bisa dilakukan dari hal-hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya, menjaga fasilitas-fasilitas yang ada di objek wisata, dan ikut mempromosikan tempat wisata tersebut kepada teman ataupun yang lainnya. Era digital seperti sekarang dapat menjadi peluang bagi kita sebagai warga negara untuk menjadi spokesperson atau digital marketer masing-masing daerahnya. Kita dengan smartphone di dalam genggaman kita dapat mempromosikan keunikan dan kekhasan wisata daerah masing-masing. Ketika di tempat wisata, sebisa mungkin kita turut menjaga kelestarian tempat tersebut dengan tertib memakai fasilitas umum, membuang sampah pada tempatnya, tidak gaduh sendiri, serta menghormati para tetua di tempat wisata tersebut. Cara untuk melestarikan tempat tersebut adalah dengan cara mengunjunginya dan mempunyai rasa memiliki. Dengan mengunjungi wisata tersebut, secara tidak langsung kita membantu perekonomian pariwisata yang ada. Dan selanjutnya, dengan cara memiliki, tentunya kita akan menjaga pariwisata di sana dengan cara tidak membuang sampah sembarangan dan juga tidak merusak fasilitas umum. Dan kita juga akan mempromosikan wisata tersebut. Terima kasih. Sebagai warga negara Indonesia, sudah seharusnya kita bersama-sama bersatu untuk melestarikan alam dan kebudayaan Indonesia. Seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Yudia, menjaga kelestarian alam sekitar juga merupakan salah satu upaya yang digunakan untuk membantu pengembangan pariwisata berkelanjutan dan wujud rasa bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Ada beberapa usaha sederhana yang bisa kita aplikasikan guna menjaga kelestarian alam Indonesia. Di antaranya, tidak membuat sampah sembarangan, menjaga ekosistem sekitar, serta tidak melakukan vandalisme di tempat-tempat yang kita kunjungi. Terima kasih banyak atas jawabannya, sangat-sangat informatif sekali ya jawabannya bagi kita semua. Dan mungkin dari jawaban tersebut dengan penjelasan-penjelasan sebelumnya bisa saya simpulkan bahwa Indonesia itu merupakan negara yang memiliki sangat banyak keberagaman ya, bahkan kayak antara satu daerah dengan daerah yang lainnya itu objeknya itu objek wisatanya itu bisa berbeda-beda gitu loh, dari yang gua, daerah yang pantai, ada kebun teh juga, sampai ke peninggalan sejarah juga itu kan sangat-sangat berbeda-beda ya. Dan sudah sepatutnya kemudian kita ini menjaga gitu loh keberagaman yang kita miliki dengan melakukan hal-hal seperti tidak membuang sampah sembarangan, kemudian tidak juga merusak fasilitas umum yang ada di tempat-tempat tersebut maupun merusak lingkungan di sekitarnya. Saya harap informasi yang telah diberikan gitu oleh para narasumber pada hari ini tuh bisa berguna bagi teman-teman yang mendengarkan. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Mbak Elsa, Mbak Laras, Mbak Risa, Mbak Galing, kemudian dan Mas Elgi juga berkenan datang dan hadir pada hari ini. Terima kasih juga nih kepada teman-teman yang telah mendengarkan podcast hari ini. Jangan lupa untuk tetap terus bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Saya Yudia dan teman-teman narasumber pada hari ini pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.